Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian di saat kita bersama-sama akan memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara sekalian di dalam Tuhan? Sudah hampir 6 bulan Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan untuk beribadah bersama-sama, tetapi kita tinggal di rumah masing-masing untuk beribadah menyembah kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, nggak terasa Bapak Ibu ya, hampir 6 bulan kita dikurung di rumah untuk beribadah menyembah kepada Allah. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak doa Bapak Ibu yang sampaikan kepada Tuhan dan Allah mengabulkan doa saudara? Kira-kira ada berapa banyak doa yang dimana Tuhan mengabulkan doa saudara? Atau ada berapa banyak doa yang Tuhan tidak mengabulkannya? Nah saudara, kesempatan ini kita akan berbicara tentang Tuhan, doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Berbicara tentang satu judul yang mungkin ini tidak biasa, yaitu doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Wah Pak, gini aja kok dibicarakan. Tetapi saudara, ini perlu untuk kita perhatikan bersama tentang doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Nah saudara, tentunya kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita. Gak semua apa yang dipohonkan, diminta anak-anak kita kabulkan. Kita jawab ya, tetapi untuk dituruti, dikabulkan, mungkin kita lihat semuanya. Hal itu sama saudara dengan Tuhan. Haruskah Tuhan selalu dan mengabulkan doa saudara? Apakah Tuhan harus selalu mengabulkan doa orang beriman, doa saudara sekalian? Tentunya tidak harus Bapak Ibu. Nah saudara, Paulus dalam hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang rasul, seorang umat Allah yang mengasihi Tuhan, dia pernah berdoa dan itu tidak dikabulkan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus seorang pendoa yang luar biasa, tetapi ketika dia ada sesuatu dalam hidupnya dan dia berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan doanya. Tuhan menjawab sih iya, tetapi tidak mengabulkan apa yang dia minta. Nah, hal itu saudara akan kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan dan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berfirman kepada kami hari ini, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan hati kami ketika kami diperhadapkan dengan doa-doa kami yang tidak dikabulkan Allah. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami tidak semakin lemah tetapi semakin kuat, kami dapat mengalami kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah yang besar ini bagi sekalian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon Tuhan memberkati pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak dikabulkan Tuhan, tentunya ini tidak ingin kita dengar. Tetapi ini Bapak, Ibu, dan saya harus mendengar doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Nah saudara, mengapa? Mengapa saudara Tuhan tidak mengabulkan doa orang beriman sekalipun Paulus? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita perlu mendengar itu. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan dalam bagian firman ini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini artinya Paulus dalam pengalaman doanya dalam hal ini tidak dikabulkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa orang beriman ini? Saudara, ada alasan yang kuat bagi Allah, yaitu alasan yang pertama, supaya orang beriman ini tidak tinggi hati. Jadi alasannya jelas, supaya orang beriman, supaya Bapak, Ibu, dan saya kalau ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah, kita tidak minder, tetapi supaya kita tidak tinggi hati. Di dalam ayat 1-7 itu dikatakan bagaimana Paulus, seorang yang mengalami hidup berpengalaman dengan Tuhan yang luar biasa tentang penglihatan. Dan ia tidak pernah ceritakan itu saudara, 14 tahun yang lampau penglihatan itu sudah muncul, sudah ada, dia sudah berpengalaman dengan Allah. Wah, dia bisa bangga loh saudara, dia bisa sombong loh saudara. Dia mendapat penglihatan yang luar biasa 14 tahun yang lalu, lampau. Tetapi itu semua diredam Paulus. Nah saudara, hal ini bisa membuat orang bisa sombong saudara, sombong rohani juga saudara. Nah, oleh sebab itu Paulus dalam bagian ini, ketika ada satu pengalaman hidupnya berkenaan dengan bagaimana Tuhan mengizinkan dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan utusan iblis itu mundur, yang menggocok bagaikan duri dalam daging. Ketika ia meminta Tuhan untuk menyingkirkan hal ini, mengusir hal ini, Tuhan tidak memberi jawab. Tuhan tidak mengabulkan permintaan itu. Mengapa saudara? Supaya dalam bagian firman Tuhan ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Pernyataan 14 tahun yang lalu. Memang sih dalam bagian ini Paulus mendapat suatu tekanan yang luar biasa, tapi dia bisa sebenarnya menyampaikan hal itu dan menjadi kebanggaan dan membanggakannya. Tapi Paulus tidak mau lakukan itu. Tetapi ini menyampaikan untuk menolong banyak orang bahwa dia punya pengalaman juga. Tetapi bukan untuk meninggikan diri, dia menyampaikan kebenaran bagaimana Allah menyatakan hal-hal yang besar di dalam dirinya, atas hidupnya, bagaimana ia diperlihatkan sesuatu yang besar 14 tahun yang lalu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang membuat orang beriman bisa menjadi sombong, bisa tinggi hati? Bisa jadi itu kekayaan saudara, bisa jadi itu pengalaman rohani dengan Tuhan. Wah, orang lain ini seperti ini,
Tapi saya seperti ini, bisa jadi sombong loh Bapak Ibu, bisa jadi tinggi hati. Tetapi Tuhan mengizinkan Paulus, ada utusan iblis untuk menggocok dia, untuk membuat ia mengalami banyak kesulitan. Dan dari sini Paulus menjadi orang yang tidak tinggi hati, sebab tanpa Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan dan pelayanannya. Nah, Paulus seorang yang intelektual yang luar biasa, seorang teolog yang luar biasa. Paulus seorang yang pandai, seorang ahli kitab yang luar biasa hebat, seorang apologetik yang luar biasa. Tapi dia juga punya pengalaman sebagai seorang yang menganiaya kekristenan luar biasa habis-habisan, saudara. Tetapi dalam bagian ini, dia diizinkan Tuhan, dia ditolong Tuhan untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, hal ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya ini menjadi satu pelajaran berarti buat kita. Bapak Ibu dan saya harus hati-hati supaya kita tidak terjebak, tidak jatuh dalam kesombongan dan tinggi hati dalam segala sesuatu karena kehidupan iman kita. Tuhan mau kita ada kerendahan hati. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran itu. Mungkin saudara memiliki satu beban yang berat, dan sekarang ini saudara sudah berdoa tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Mungkin Allah punya maksud supaya Anda tidak tinggi hati, tidak sombong, dan Anda tetap menjadi orang yang beriman, yang hanya mengandalkan kepada Allah saja. Ya, alasan yang kedua, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa orang beriman. Yang pertama, supaya orang beriman ini tidak sombong, tidak tinggi hati. Yang kedua, saudara, supaya orang beriman ini mengalami kuasa Kristus. Sebagaimana firman Tuhan di dalam ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah, suatu jawaban Tuhan yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus ketika ia berdoa, Tuhan usirlah utusan iblis ini yang mengganggu, yang bagaikan duri dalam dagingku ini, yang menyiksa aku, yang menyakiti aku, yang mengganggu dalam pelayananku. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Satu jawaban doa yang sangat berbeda dengan pengharapan Paulus. Tetapi Paulus menerima jawaban doa ini. Walaupun doanya tidak dikabulkan Allah, tetapi ia menerima jawaban doa ini dengan penuh sukacita. Walaupun permohonannya tidak dikabulkan, untuk utusan iblis ini meninggalkan dirinya. Nah saudara, Tuhan memberi peneguhan yang sangat luar biasa. Cukuplah kasih karunia kepadamu. Jadi cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Yang kuberikan itu sudah cukup. Nah saudara, satu jawaban Allah atas dalam Kristus, supaya sungguh-sungguh ia mengalami penerangan rohani yang mendalam. Nah ketika Paulus mengalami kelemahan dalam bagian ini, supaya ia tidak bergantung kepada kekuatannya, maka ia bergantung kepada kasih karunia Allah. Itu sebabnya supaya ia sebagai orang beriman mengalami kuasa Kristus yang lebih lagi. Jadi ketika doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak mau dengar, Tuhan tidak mau memberkati saudara, Tuhan tidak mau memakai saudara. Di sini Paulus tidak dikabulkan doanya itu supaya ia mengalami kuasa Kristus yang lebih lagi. Melalui kelemahan-kelemahannya ia bergantung seutuhnya kepada Allah. Jadi ketika kita lemah, siapa yang kita andalkan? Bukankah hanya Tuhan yang dapat kita andalkan? Ketika orang merasa kuat, Bapak Ibu, sulit orang itu mengandalkan Tuhan. Ketika ia sudah merasa rohani, dia sudah merasa berdoa, tapi sungguhnya nggak mengandalkan Tuhan juga. Hati-hati juga dalam bagian ini. Doa ya hanya sebagai satu doa, tetapi tidak mengandalkan Allah sungguhnya. Nah, saudara, dalam bagian ini kasih karunia Allah itu cukup bagi semua orang, bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya, baik dalam kelemahan kita. Kasih karunia Allah cukup. Kalau selama ini saudara
utusan iblis itu mengancam Paulus, menjadi ancaman buat Paulus, menjadi gangguan buat Paulus, menghalangi Paulus, dan itu membuat Paulus tidak nyaman. Tetapi ketika ia mendengar jawaban doa, walaupun doanya tidak dikabulkan, ini ada satu perubahan tentang dari jawaban doa itu. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, dikatakan ayat yang 9 tadi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Coba kalau Paulus bermegah atas penglihatan-penglihatannya tadi, dia bisa jadi sombong, saudara. Bisa jadi sombong, saudara. Tetapi sekarang ini kelemahan itu tidak membuat dia terancam. Siksaan penganiayaan itu tidak membuat ia menjadi menderita, walaupun harus menderita. Tidak harus menjadi penghalang dia untuk tidak melayani Kristus dan tidak memberitakan firman, tidak. Tetapi dalam bagian ini dia katakan dalam firman Allah, dia mengalami satu perubahan berpikir, paradigma kehidupan berimannya yang diubahkan Allah menuju satu kedewasaan yang luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang dikatakan saudara dalam firman Tuhan ini, satu jawaban yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dia mengatakan dalam firman Tuhan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini loh saudara, satu perubahan paradigma hidup yang hidup kita dibangun oleh Allah. Nah, oleh sebab itu setiap orang perlu memperhatikan ini. Ada seorang peselancar. Peselancar itu dia akan menggunakan ombak laut, Bapak Ibu. Ketika ombak itu datang, saudara, orang lain menjadi takut. Tetapi peselancar ini justru menantikan ombak itu, supaya melalui hadirnya ombak itu, dia bisa bermain, dia bisa mengalahkan ombak itu, dan dia bisa menari-nari di atas ombak itu dengan peselancarnya. Sama dengan saudara dan saya, ketika ada tantangan penganiayaan, harusnya menjadi satu kesempatan kita untuk kita menyatakan kuasa Kristus di dalamnya. Seperti juga seorang anak yang mau bermain layang-layang. Kalau nggak ada angin, saudara, nggak bisa bermain layang-layang. Tetapi kalau ada angin yang datang, wah, dia bisa mainkan layang-layangnya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika ada tantangan hidup, kita nggak bisa lakukan apa-apa, kita lemah. Tetapi kalau kita mau mencukupkan kasih karunia yang Allah berikan, saya percaya kita diberi satu kekuatan dan mengalami kuasa Kristus di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita menjadi bangga atas kelemahan-kelemahan kita, tidak minder, tidak takut, karena disitulah Kristus akan dimuliakan, kuasa Kristus akan dinyatakan. Ya, alasan yang ketiga, yang terakhir saudara, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mengapa doa orang beriman tidak dikabulkan oleh Allah ini? Nah, saudara, alasan yang ketiga, saudara, supaya orang beriman kuat dalam Kristus. Supaya orang beriman itu kuat dalam Kristus. Jadi ini alasan Allah. Mengapa Allah tidak mengabulkan doa? Ya, saudara, supaya kita kuat dalam Kristus, supaya kita mengalami kuasa Kristus. Nah, inilah saudara yang diharapkan Allah, dan supaya saudara dan tidak sombong. Dalam ayat yang ke-10 bagian akhir ini menyatakan satu kebenaran Allah, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Paulus tidak stres ini, saudara, karena tidak dikabulkan Tuhan doanya. Dia nggak stres, saudara, tetapi dia sadar, dia membalik pola berpikirnya, pola berimannya tadi itu. Dia mengalami satu pembaharuan yang besar di dalam kehidupan imannya. Walaupun doanya tidak dikabulkan untuk meminta supaya utusan iblis itu undur, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, melalui hal itu kuasaku semakin nyata. Kamu nggak jadi sombong,
kamu mengalami kuasa Kristus dan kamu akan menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Ini janji Tuhan. Kuatnya bagaimana? Sehingga dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan oleh karena Kristus. Oleh sebab itu aku senang dan rela dalam siksaan karena Kristus. Karena itu aku senang dan rela dalam kesukaran karena Kristus. Mana orang sekarang demikian ini? Sulit Bapak Ibu orang mencari seperti ini. Orang senangnya berbahagia, semuanya numpuk dan berada. Tetapi karena Kristus, dia berani mengalami kesesakan, mengalami kenaikan, dan dia tidak kembali sedih, dia tidak kembali menderita, tetapi walaupun penderitaan ia tetap senang dan rela di dalamnya karena Kristus. Ini satu rahasia yang dibukakan Allah. Mengapa Allah tidak mengabulkan doa Paulus? Itu karena Allah punya kepentingan yang lebih besar, yang lebih luas daripada ia menjawab doanya, mengabulkan doanya. Dari sini saudara, dalam masa pandemik ini ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Orang yang kuat walaupun terpapar COVID bisa sembuh. Orang yang lemah terpapar COVID dia akan mati. Sama saudara, kehidupan iman Kristen terpapar oleh pengaruh dunia ini. Kalau nggak kuat iman dia akan lenyap. Tapi orang yang kuat di dalam Allah, di dalam Kristus akan tetap berdiri teguh, kokoh di atas batu karang di dalam Yesus Kristus untuk tetap melayani dia karena Kristus, sebagaimana hambanya Paulus ini. Paulus ini dalam situasi di dalam dirinya ada duri yang sangat mengganggu. Saya pernah Bapak Ibu, bukan di dalam tubuh, hanya di tangan ini aja ada duri saudara, kesusupan saudara. Ini pun ada sudah mengganggu kondisi saya. Terlebih ini duri dalam dagingnya. Mau bergerak susah, terbatas semuanya. Tetapi di sini Paulus berubah. Hal itu tidak menghambatnya untuk melayani. Iman demikian tidak jarang ditemui sekarang ini saudara. Paulus loh, sekelas Paulus saudara. Dia rela menderita. Banyak orang sekarang nggak rela menderita, walaupun atas nama pelayanan. Banyak orang nggak suka menderita, walaupun atas nama pelayanan. Di masa-masa ini, kita sedang sama-sama diuji dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam melayani Kristus. Iman demikian tidak jarang ditemui, tetapi inilah yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan Kristen selama Bapak Ibu dan saya menumpang di dalam dunia ini. Karena Kristus, apapun yang terjadi, kita harus berani menjalani dengan rela dan dengan senang hati karena Dia. Apakah kita juga rela hati melakukan apa saja oleh karena Kristus? Tantangan pelayanan dan hidup Kristen ini seperti duri dalam daging. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap melayani Kristus dengan setia, memberitakan Injil Tuhan. Karena dengan memberitakan Injil inilah Paulus mengalami banyak sekali tantangan, penganiayaan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada doa yang dikabulkan Tuhan. Ada doa yang Tuhan tidak kabulkan. Kalau saudara suruh memilih, Tuhan doaku dikabulkan atau Tuhan doaku nggak dikabulkan, tentunya setiap orang berharap doanya dikabulkan Tuhan. Tetapi kalau tidak dikabulkan Tuhan, apakah kita undur dari Tuhan? Apakah kita akan bergeser ke kanan atau ke kiri? Apakah kita akan berpaling daripada Allah? Tidak saudara. Mari kita mengerti kehendak Allah. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Pasti Tuhan punya alasan. Dalam bagian ini ada 3 alasan yang diberikan Allah mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa tidak sombong, tidak tinggi hati. Supaya saudara dan saya mengalami kuasa Kristus lebih lagi ketimbang doa kita dijawab. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa berdiri kuat di atas batu karang di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ini, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Wah saudara, satu ajaran Tuhan yang luar biasa. Jadi pada akhirnya janganlah kita menjadi kecewa kalau selama ini doa kita
tidak dikabulkan Tuhan. Karena Allah memiliki maksud yang lebih besar ketimbang menjawab doa saudara. Allah mau Bapak Ibu dan saya tetap rendah hati, tidak sombong. Allah mau Bapak Ibu dan saya tetap mengandalkan Allah dan kita mengalami kuasa Allah. Allah mau melalui tidak dikabulkan doa, kita menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menolong saudara. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau berfirman kepada kami, dan biarlah firman ini akan bergema dalam setiap hati anak-anak-Mu dan memberkati seluruh jemaat-Mu, agar mereka, jemaat-Mu, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak marah, tidak menyalahkan Allah ketika ada doa-doa yang tidak dikabulkan Allah. Tetapi dari situ anak-anak-Mu melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, bahwa Allah punya maksud yang luar biasa besar dibanding ketika harus menjawab doa. Karena Allah membuat kami untuk tidak sombong, tidak tinggi hati, dan Allah mengajarkan kepada kami supaya kami mengalami kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, dan kami boleh menjadi tetap kuat di tengah-tengah kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dan belum ada pengabulan doa. Kiranya boleh melihat karya Allah di dalamnya. Kiranya kasih karunia Allah cukup atasnya untuk memberkati dan meneguhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan tetap semangat dan tetap berdoa. Haleluya. Amin.